Baik, apa sudah nampak? Selamat malam sekali lagi. Pembahasan firman Tuhan malam hari ini diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda pasalnya yang ke-26 dengan judul Peperangan Iman. Baik, saudara yang kasih, mungkin saudara pernah merasakan apa yang dirasakan oleh satu cerita berikut ini, ya. Tidak terbatas mungkin hanya kepada orang-orang muda ataupun anak-anak, tetapi ini menjadi masalah kita semua, ya. Janji tinggal janji, ya. Jadi Tina yang masih kecil ini, dia berulang kali berjanji kepada ibunya bahwa dia akan menjadi anak yang baik atau anak yang penurut. Tetapi setiap kali dia mengulang janjinya ini, dia tidak pernah berhasil memenuhi janjinya itu. Selalu gagal. Dan setiap kali dia gagal, dikatakan Tina menjadi begitu sedihnya, sehingga dia merasa susah. Kenapa? Karena dia ingin sekali untuk menjadi anak yang baik dan penurut. Nah, hanya saja tidak tahu kenapa dia tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya dan yang dijanjikannya kepada ibunya. Itu sebabnya anak ini menjadi gambaran juga bagi kita saat ini, bahwa tidak mudah untuk memiliki kehidupan yang baik dan benar. Dan itu memerlukan perjuangan. Apa yang terjadi kepada Tina ini memperlihatkan bagaimana dosa membelenggu kita. Jadi sesungguhnya kita tahu dengan jelas apa yang baik dan yang benar, apa yang harus kita lakukan. Semua kita tahu. Ya, dari sejak kecil barangkali kita sudah dididik kebenaran firman Tuhan, dan saat kita menjalani kehidupan ini bisa dikatakan semua kita sudah tahu. Tetapi yang terjadi dikatakan bukan yang baik atau yang benar yang kita lakukan, justru sebaliknya. Kita mendapati diri kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi sebagaimana gambaran cerita tadi di awal seperti Tina, ya, kita pun merasa sedih dan frustasi, tidak tahu apa yang harus kita lakukan agar menjadi sosok seperti yang seharusnya. Ini menjadi pergumulan banyak buat Tuhan. Ya, bukan hanya orang-orang muda, tetapi juga kita semua, baik yang sudah dewasa atau yang senior, bahkan juga yang sudah tua. Ya, bagaimana kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Nah, ini pernah juga dikatakan oleh Paulus, ya. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat menolongku? Siapa yang dapat mengeluarkan aku dari tubuh maut ini? Sampai sedemikian, ya, Paulus katakan. Ya. Nah, ketika kita masih terus harus bergumul dengan dosa kita, dan ketika kita menyadari betapa banyak kesalahan atau pelanggaran kita, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada orang yang memilih untuk menarik diri dari persekutuan dan juga pelayanan, sebab dia merasa diri tidak pantas dan tidak layak. Yang lainnya dikatakan berusaha untuk semakin giat melayani supaya kelemahannya atau dosanya itu tertutupi. Ya, tertutupi dengan dikatakan kesalehan yang palsu tadi. Ya. Jadi banyak di antara kita yang mengalami hal yang sama. Tetapi pemazmur dikatakan tidak melakukan dua hal ini. Dia tidak mundur, dia juga tidak berusaha untuk menutupi dosanya dengan kebaikan dalam tanda kutip yang dia lakukan. Ya, pemazmur memilih untuk datang kepada Allah dan memohon belas kasih-Nya. Di dalam Mazmur 51 ayat 3-6 katakan demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah yang dihadapi oleh Tina menjadi masalah kita bersama. Saudara dan saya tentu sama seperti Daud, bahwa kita bergumul dengan dosa kita.
Tetapi bedanya, Daud tidak berusaha untuk menutupi dosanya, tidak berusaha untuk membuat seolah-olah dia nampak benar, melainkan dia datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Inilah yang harusnya kita lakukan. Di ayatnya yang ke-5, dengan jelas yang saya cetak tebal, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tuhan mau kita menyadari kelemahan kita. Pertolongan akan datang kalau kita menyadari kelemahan kita, menyadari ketidakmampuan kita, menyadari bahwa kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Nah, itu sebabnya adik-adik kurang muda, permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang muda adalah memiliki dosa-dosa yang disenangi, dosa-dosa yang disayangi, yang sudah tahu itu salah tapi terus-menerus diperbuat. Nah, banyak orang muda tidak mempunyai kerinduan yang tetap untuk berbakti kepada Allah. Ditulis secara nubuat, ya. Pada tiap-tiap ujian mereka menjadi kecil hati, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk bertahan. Jadi hal yang seperti ini terjadi hampir kepada setiap orang muda. Ya. Setiap kali ujian itu datang, setiap kali cobaan itu datang, dengan mudahnya mereka menyerah. Ya. Dikatakan mereka tidak bertambah-tambah dalam karunia. Mereka nampaknya memelihara hukum-hukum Allah, tetapi mereka tidak mau takluk di bawah hukum Allah. Dan sebenarnya mereka tidak bersungguh hati. Jadi menjadi permasalahan yang bisa dikatakan sangat serius terjadi kepada banyak anak-anak muda dewasa ini. Mereka menganggap bahwa dosa begitu enteng, dosa begitu sepele, sehingga dengan mudahnya mereka menyerah ke dalam pencobaan ini. Hai orang-orang muda yang kekasih, jikalau segala langkahmu telah dipimpin oleh Tuhan, janganlah engkau pikir bahwa jalanmu akan selamanya aman dan makmur. Jalan yang menuju kepada kehidupan kekal bukanlah jalan yang mudah untuk dijalani dan seringkali gelap dan berduri. Tetapi engkau harus percaya bahwa tangan Tuhan yang kekal sementara mengelilingi engkau. Dia akan melindungi engkau dari yang jahat. Dia mau supaya engkau memiliki kepercayaan yang teguh kepadanya dan belajar berharap kepadanya saja, baik dalam susah maupun senang. Panggilan ini saya percaya bukan hanya ditujukan atau dialamatkan kepada anak-anak orang muda saja, tetapi juga bagi kita semua. Pergumulan melawan dosa, peperangan iman itu akan terjadi setiap saat, setiap hari, seumur hidup kita. Cuma yang membedakan dikatakan, bagaimana kita menyerahkan keberadaan kita sepenuhnya kepada Tuhan saat kita dicobai. Dikatakan tadi, jangan engkau berpikir bahwa apa yang kau jalani itu gampang. Apa yang akan kau lewati itu mudah. Dikatakan di sini, seringkali gelap dan berduri. Jadi, kalau kita anggap enteng setiap cobaan itu, maka akan tiba masanya kita jatuh tanpa kita sadari. Dan ini yang dimau setan. Ya, setan mau supaya setiap racun yang ditebarkannya itu tidak kita rasakan dan dengan entengnya kita melewatinya. Nah, maka dikatakan kamu harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Saat ketika engkau bergumul, Dia selalu ada dan akan memberikan kau kelepasan. Nah, dalam hati orang yang menurut Kristus haruslah ada iman. Sebab tanpa iman, mustahil dia berkenan kepada Allah. Iman itu adalah tangan yang berpegang kuat pada pertolongan sorga. Melalui imanlah, hati yang sudah diperbarui itu bisa selaras dengan hati Tuhan Yesus. Apa itu iman? Banyak di antara kita selalu ucapkan dengan mudah 4 huruf ini. Iman. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, di saat-saat susah, di saat-saat berat, apakah 4 huruf ini betul-betul muncul, ataukah dia tenggelam seiring berjalannya waktu?
Tuhan saat ini sementara menguji setiap motif dan keinginan kita, setiap maksud kita, dan iman kita harus senantiasa bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan Tuhan mau supaya kita membiasakan diri untuk menang di setiap ujian itu. Kalau kita sudah menempatkan di dalam pikiran kita, tidak mungkin saya menang, saya pasti kalah, maka engkau akan kalah. Camkanlah ini. Kalau saudara dan saya menyerah sebelum berperang, maka kita pasti akan kalah. Maka dikatakan di dalam hati orang yang menurut Kristus harus ada iman. Nah, coba lihat di sini. Saya taruh gambar burung Raja Wali. Ya. Saya coba searching di internet seperti apa burung Raja Wali ini. Burung Raja Wali ini tipe burung yang tidak pernah meletakkan sarangnya itu di pohon atau di tempat-tempat yang rendah. Nggak pernah. Jadi yang namanya burung Raja Wali ini, dia selalu meletakkan sarangnya itu di tempat yang tinggi, yang sulit untuk dijangkau. Ya. Nah itu sebabnya ketika dia menghadapi angin, badai yang besar, dia tidak menyerah. Dia akan menembus badai yang besar sampai dia boleh mencapai sarangnya. Jadi burung Raja Wali ini bisa menggambarkan bagaimana perjuangan seseorang untuk menaruh harapannya kepada Tuhan di tempat yang paling tinggi. Kita harus memiliki iman yang hidup, yang akan menembus awan-awan kegelapan, seperti satu tembok tebal yang memisahkan kita dari terang surga. Kita harus mencapai iman yang tinggi, di mana terdapat segala kedamaian dan kesukaan di dalam Roh Allah. Jadi jangan puas diri. Cukuplah saya sudah mengenal kebenaran. Cukuplah saya sudah berada di dalam gereja Tuhan yang benar. Orang-orang yang demikian, yang sudah puas diri, yang sudah merasa bahwa dirinya sudah aman, Tuhan katakan, hati-hatilah supaya engkau jangan jatuh. Doakan kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang akan tetap tinggal aman di luar Kristus. Itulah sebabnya peperangan iman ini akan terjadi kepada setiap orang di antara kita. Kalau saudara dan saya tidak memiliki pegangan yang kuat, meletakkan iman itu betul-betul di tempatnya, maka kita tidak akan pernah bisa bertahan. Nah, satu gambaran lagi ya, tentang Raja Wali yang berusaha untuk menangkap seekor burung merpati. Ya, di gambar ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana burung merpati ini dia berusaha sedapat mungkin dia menghindar dari tangkapan burung Raja Wali yang sangat ganas ini. Jadi merpati ini dikejar, dan kalau dia mau aman, dia harus terus berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tangkapan burung pemangsa ini. Ya, saya coba cari di literatur bagaimana karakteristik Raja Wali ini ya, atau burung elang ini kalau dia menangkap mangsanya. Dia tidak akan berhenti sebelum dia tertangkap. Tetapi dikatakan mangsanya yang kecil, ya, biasanya mangsa yang kecil ini, dia cerdik. Ya, dia akan berusaha untuk terbang tinggi, bahkan sampai melewati awan-awan, lalu kemudian dia bersembunyi di awan-awan. Nah, ini luar biasa. Maka dikatakan burung Raja Wali ini, dia akan berusaha sedapat mungkin untuk menangkap burung yang lebih kecil ini, mangsanya ini. Tetapi burung merpati ini, dia terus terbang dan tidak akan pernah berhenti. Dia akan lewat di awan-awan yang tinggi sampai burung ini tidak dapat lagi mengejarnya. Ini suatu perjuangan yang luar biasa. Ya. Karena kalau kita melihat kehebatan burung Raja Wali menangkap mangsa itu luar biasa. Nah ini sama dengan kondisi kita di dunia kita ini. Di hadapan kita ada satu peperangan, satu perjuangan hebat seumur hidup kita melawan setan dan segala bujukan percobaannya. Musuh itu akan memakai segala dalil, segala daya tipu untuk menjerat jiwa. Ya.
Maka supaya kita bisa mendapat mahkota kehidupan, kita harus mengerahkan segala upaya dengan rajin dan tekun. Kita sekali-kali jangan melepaskan segala senjata kita atau meninggalkan medan peperangan sebelum kita mendapat kemenangan dan bersorak-sorak dengan penebus kita. Pertempuran ini sengit. Ya, apalagi saat saudara dan saya kita belajar saat ini mengetahui bahwa waktunya sudah singkat. Setan tidak akan berdiam diri. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan kita. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita betul-betul bersandar kepadanya, memohon perlindungannya. Dan di setiap saat kehidupan kita, ingatlah bahwa hanya pertolongan kuasa Roh Allah yang dapat menolong, melepaskan kita. Selama kita masih memandang awal dan akhir iman kita, kita akan selamat. Tetapi pandangan kita harus ditujukan kepada perkara-perkara yang di atas. Jangan kepada perkara-perkara yang di dunia ini. Ini prioritas hidup. Nah, sekarang ini ada begitu banyak hal yang bisa mengalihkan pandangan kita. Ya. Hal-hal yang mungkin saat ini lebih menarik ya. Ya, untuk ibadah saja seperti saat ini. Ya, apalagi di zaman online begini. Ini sulit sekali untuk mengarahkan umat Tuhan, apalagi orang muda. Ya, sampai kita harus ulang-ulang kasih pengumuman. Kita harus tegur, kita harus ingatkan. Datanglah. Karena sulit sekali bagi orang-orang muda sekarang ini karena daya tarik dunia yang begitu luar biasa. Ya. Makanya saya katakan tadi, yang seperti inilah yang setan suka. Dia akan memberikan jerat-jerat yang halus, di mana kita menganggap bahwa itu tidak penting, itu sepele, itu tidak diperlukan saat ini. Apa yang saat ini terjadi adalah orang-orang muda kehilangan sense untuk mencari Tuhan. Maka dikatakan, kalau kita kehilangan pandangan ini, jangan harap kita akan bisa menyelamatkan diri nanti saat ujian yang lebih berat itu datang. Ya. Saudara yang kasih, Tuhan mau supaya kita mengambil waktu untuk mengarahkan pandangan kerohanian kita hanya kepada Tuhan. Dengan adanya iman, kita harus makin lama makin naik lebih tinggi dalam mencapai karunia Kristus. Dengan memikirkan tiap-tiap hari kesempurnaannya yang tidak terhingga itu, seharusnya kita makin lama makin bertumbuh menurut teladannya yang mulia itu. Anak kurang muda, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Penggambaran malam hari ini sebenarnya sangat simpel, sederhana saja. Tuhan mau supaya kita betul-betul berjuang sampai titik darah penghabisan di dalam pertempuran iman ini. Jangan mudah menyerah, jangan memiliki mental tempe, mental kerupuk, dengan mudah menyerah, kita katakan, enggak apa-apa ini, enggak apa-apa ini. Semua orang melakukannya. Inilah yang membuat setan dengan senang hati, dia sapu kita. Ya. Malam hari ini, mari kita renungkan hal ini. Bahwa setiap pertempuran yang dimenangkan akan dicatat. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyanggupkan kita, menolong kita setiap anak-anaknya untuk menang melawan pencobaan ini. Sementara kita hidup terhubung dengan sorga, maka setan tidak akan berhasil. Perhatikan ini. Sementara kita terhubung dengan sorga, setan tidak akan berhasil memasang jeratnya terhadap kita. Puji Tuhan, karena Dia setia. Kita bersyukur karena kita tidak berjuang sendirian. Pertempuran ini bisa kita menangkan, asalkan kita mau meminta pertolongannya. Saudaraku, tidak mudah untuk memenangkan peperangan iman. Namun Allah yang kita sembah akan selalu memberikan kita kelepasan, asalkan kita selalu bergantung dan memohon perlindungannya. Gampang. Kita hanya tinggal datang kepada Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. Saudara dan saya datang kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 9-11 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Lihat apa yang saya cetak dengan huruf tebal ini.
dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Puji Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, bagaimana untuk menang? Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Saya harap kita mau meluangkan waktu. Sesibuk-sibuknya kita, ambillah Alkitabmu. Anak-anak orang muda, apa yang akan terjadi di depan nanti, tak akan pernah kita bisa prediksi sekarang. Bekal harus disiapkan. Dan jika kalian tidak bersiap mulai dari saat ini, penyesalan akan datang. Dan tak akan pernah yang disebut dengan penyesalan itu muncul di depan. Itulah sebabnya pekabaran firman Tuhan malam hari ini adalah sebuah warning. Bagaimana sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya betul-betul mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.